Geram Suriah digempur Israel. Rusia kirim serangan balasan, tembakan rudal canggih AS-300. Pasca serangan Israel yang dilakukan di wilayah Mashhad, Suriah, pasukan militer Rusia dilaporkan melayangkan serangan balasan dengan menembakkan rudal AS-300 yang menyasar jet tempur Israel. Serangan ini merupakan serangan balasan atas tindakan militer Israel pada Jumat lalu, di mana Israel saat itu menyerang wilayah Mashhad, termasuk pangkalan militer Iran di barat laut Suriah. Serangan yang menewaskan 5 orang dan menyebabkan 7 orang luka-luka ini sempat dihalau oleh militer Suriah, tetapi tangkisan ini dinilai tidak berhasil. Militer Suriah saat itu berusaha menembakkan puluhan rudal untuk menghalau pesawat Israel, tetapi sebagian besar tembakan disebut tidak efektif. Jet tempur Israel akhirnya meninggalkan wilayah tersebut setelah pasukan militer Rusia menembakkan rudal canggih AS-300. Merespon tindakan ini, meski tidak secara khusus merujuk pada serangan Rusia, Menteri Pertahanan Israel Benny Gantz menyebut bahwa tidak ada yang mampu menghalangi tindakan Israel di Suriah, yang disebut sebagai upaya agar Iran tidak mentransfer senjata canggih melalui wilayah Suriah. Pernyataan ini merujuk pada tuduhan lama yang disematkan Israel kepada Iran yang dianggap menyuplai amunisi canggih pada kelompok teror Hizbullah Lebanon melalui wilayah Suriah. Israel akan terus bertindak melawan setiap musuh yang mengancamnya dan mencegah transfer kemampuan canggih dari Iran yang membahayakan warga Israel dan merusak stabilitas seluruh kawasan. Ucap Gantz seperti dikutip Haaretz.id dari laman Times of Israel pada Selasa 17 Mei 2022. Insiden bentrokan yang melibatkan pasukan militer Israel dengan Rusia ini merupakan yang pertama kalinya terjadi sejak hubungan kedua negara terus memburuk di tengah konflik Rusia-Ukraina yang masih berlangsung hingga saat ini. Ketegangan kedua negara ini dinilai mengkhawatirkan bagi pihak Israel yang selama ini telah melakukan ratusan serangan ke wilayah Suriah dengan dalih mencegah pengiriman senjata ke kelompok Hizbullah melalui wilayah Suriah. Sebagai informasi, Rusia merupakan sekutu dekat Presiden Suriah Bashar al-Assad, dan selayaknya sekutu dekat Rusia memang memiliki banyak pasukan yang beroperasi di negara tersebut. Tak hanya itu, di sana Rusia menempatkan berbagai pertahanan udara canggih, termasuk AS-300. Rudal AS-300 sendiri merupakan senjata yang diberikan Rusia secara cuma-cuma kepada militer Suriah pada tahun 2018 lalu. Tak hanya rudal, kala itu Rusia juga mentransfer 3 batalion ke militer Assad, meski keputusan itu sempat ditantang keras oleh Israel dan Amerika Serikat. Sebelum konflik ini memanas, Israel dengan Rusia sebenarnya telah menciptakan perjanjian yang disebut mekanisme dekonfliktasi untuk mencegah keduanya termasuk bentrok di Suriah. Bahkan tahun lalu, pada pertemuan yang dilakukan PM Israel Naftali Bennett dan Presiden Rusia Vladimir Putin di Sochi, keduanya menegaskan bahwa kedua negara sepakat akan terus menjalankan kesepakatan itu. Rudal anti pesawat AS-300 milik Rusia diduga telah menembaki jet Israel saat mereka diduga menyerang sasaran di barat laut Suriah pada pekan lalu. Menurut laporan Channel 13 pada Senin 16 Mei, insiden tersebut terjadi pada Jumat 13 Mei. Ketika itu, Angkatan Udara Israel membom beberapa sasaran di dekat kota Mashhad di barat laut Suriah. Kantor berita Suriah menyebut setidaknya 5 orang tewas dan 7 lainnya terluka dalam serangan udara Israel. Sementara itu, militer Suriah berusaha untuk menembakkan puluhan rudal anti pesawat untuk menghentikan serangan Israel, namun sebagian besar tidak efektif. Kemudian, AS-300 yang dioperasikan oleh militer Rusia melepaskan tembakan saat jet Israel meninggalkan daerah itu. Jika dikonfirmasi, ini akan menandai pertama kalinya insiden seperti itu terjadi dan menjadi perubahan arah Rusia. Ini juga menjadi perkembangan yang mengkhawatirkan bagi Israel yang telah melakukan ratusan serangan udara di dalam wilayah Suriah. Daerah Mashhad tersebut, Israel telah digunakan sebagai pangkalan bagi pasukan Iran dan milisi pro-Iran. Insiden ini terjadi di tengah memburuknya hubungan antara Israel dan Rusia atas invasi ke Ukraina. Sistem rudal permukaan ke udara medan perang, jarak pendek hingga menengah AS-350 Fitz yang diproduksi oleh produsen pertahanan Almas Antey diklaim mampu menyerang senjata serangan udara masa depan. Kami telah mengembangkan sistem yang baik dan kompak, yang melakukan semua fungsinya jauh lebih baik daripada pendahulunya. Sebagai perbedaan mendasar dari semua sistem serupa lainnya, Fitz mampu dengan cepat mengerahkan misilnya dan memindai ruang angkasa. Terang CEO Almas Antey, Yan Novikov, seperti dikutip dari TASS 6 Mei. Senjata itu dapat menyerang secara efektif, baik senjata serangan udara yang ada dan yang akan datang. Sambungnya dalam sebuah wawancara dengan majalah Pertahanan Nasional pada kesempatan ulang tahun ke-20 perusahaan. AS-350 mengungguli para pesaingnya dengan jumlah rudal dalam muatan amunisi, serta peningkatan ketahanan anti-jamming radar yang dapat mengamati situasi dari segala arah berkat mode pemindaian melingkar.
Selain itu, S-350 kompatibel dengan semua sistem pertahanan udara dan dapat memperoleh informasi dari sistem lain-lain, beroperasi sebagai postur. Lapis kedua, dalam hubungannya dengan pertahanan udara S-400 meningkatkan kepadatan tembakan permukaan ke udara. Novikov menjelaskan, Vityaz mampu memberikan pertahanan udara sendiri, tidak ada sistem jarak menengah lain dan karakteristik seperti itu di dunia. Tambahnya, S-350 Vityaz dibuat oleh pabrikan pertahanan Almaz Antey sebagai senjata pertahanan udara medan perang. Mampu menyerang target dalam radius 60 km dan pada ketinggian 30 km. Sistem pertahanan udara ini dirancang untuk melawan target aerodinamis dan balistik. Peluncur S-350 dilengkapi dengan 12 rudal pembukaan ke udara. Diketahui Wakil Menteri Pertahanan Rusia Alexei Kryvorosko mengatakan 2 set resimen sistem rudal anti pesawat S-400 dan S-350 tiba untuk Angkatan Dirgantara Rusia pada kuartal terakhir tahun 2021 lalu. 2 set resimen sistem rudal permukaan ke udara S-400 dan S-350 dan 3 set batalion peluncur rudal atau senjata anti pesawat Pantsir AS dikirim ke Angkatan Udara. Kryvorosko melaporkan kepada Menteri Pertahanan Rusia Sergei Shoigu Januari lalu. Teknologi rudal S-400 Rusia yang rontokkan heli Ukraina. Saling berbalas serangan terus terjadi antara Ukraina dengan Rusia setelah Ukraina mengklaim sukses menenggelamkan kapal Moskva milik Rusia dengan rudal Neptunus buatan lokal. Rusia seperti ingin membalas dendam dengan rudal S-400. Kementerian Pertahanan Rusia memperingatkan bahwa mereka akan meningkatkan intensitas serangan udara di ibu kota Ukraina